Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini, katakan Yesus terlebih besar. Panggil namanya, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar,
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Biarlah Tuhan semakin besar di dalam kami, dan kami semakin kecil di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada hari ini karena kebaikan demi kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kerinduan kami Bapa, kerinduan kami Tuhan, biarlah selama kami bernafas, pujian penyembahan selalu keluar dari mulut kami. Roh pujian penyembahan selalu ada dalam hidup kami Tuhan, apapun yang kami hadapi. Ucapan syukur demi ucapan syukur selalu keluar dari lidah kami, dari mulut kami kepadamu. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya saat ini hadirat Tuhan sudah melawat setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Berkati tim PAW yang sudah melayani saat ini Tuhan. Tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas setiap mereka lebih lagi. Supaya ke depan pelayanan mereka semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Perlengkapi mereka dan dengan karunia-karunia yang baru di dalam melayani Engkau di PAW Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali. Makasih buat tim PAW, luar biasa. Shalom semuanya. Saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di hall bawah juga, shalom. Jemaat Sentro Sidoarjo, Jemaat Sentro Pandaan, Sentro Malang, Sentro Gianyar Bali, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, shalom, haleluya, puji Tuhan. Gak terasa saudara, setengah tahun sudah kita masuki tahun ini. Ya, saya pribadi ketika melihat kalender, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya masih tetap terheran-heran. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan itu nyata atas hidup setiap kita, amin. Hari demi hari boleh kita lalui. Gak usah takut, gak usah khawatir ya. Tanpa terasa kita udah ada di pertengahan tahun ini. Nah, untuk kesekian kalinya Bapak Ibu Saudara, entah sudah berapa tahun ini GBI, Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, menetapkan bulan Juni sebagai bulan keluarga. Masih ingat? Tahun lalu, 2 tahun lalu, dan 3 tahun lalu, mungkin ada 5 tahun kalau nggak salah kita sudah menetapkan bulan Juni sebagai bulan keluarga. Gereja Bethel Indonesia sangat peduli dengan keluarga yang namanya lembaga terkecil ini. Karena apa? Saat keluarga kita utuh dan kuat, ya, saat keluarga saudara dan saya utuh dan kuat, maka gereja Tuhan pun akan menjadi sebuah organisasi yang utuh dan kuat pula. Gereja juga sebuah organisasi, saudara. Kalau saya menyampaikan kuliah di STT Anugerah, saya sampaikan ada administrasi gereja, ada manajemen operasional gereja. Gereja itu juga sebuah organisasi yang namanya organisasi nirlaba. Nah, GBI Sentro mengambil tema bulanan yaitu layanilah keluargamu. Layanilah keluargamu. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai yang ke-15. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Kalau sudah ketemu kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang lantang. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang di hall bawah juga, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan haleluya. Oke, 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Sepanjang bulan ini nanti Bapak Ibu Saudara semua akan mendengar para pembicara menyampaikan tema bulanan yaitu layanilah keluargamu yang terambil dalam Yohanes pasal 13, 14, 15. Di sini Tuhan katakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Tuhan segala Tuhan dan guru. Ya, mau membasuh kaki murid-muridnya. Satu teladan yang luar biasa sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pun ingin
Bahwa Bapak Ibu Saudara semua sebagai pengikut Kristus hari ini juga mau membasuh kaki. Membasuh kaki jangan tetangganya dulu saudara, membasuh kaki keluarga kita dulu. Ya, suami istri saling basuh kaki, orang tua dan anak. Membasuh kaki kan bicara tentang melayani, saling melayani. Layani keluarga dulu sebelum kita melayani tetangga dan teman-teman kita. Nah selanjutnya, saat ini saya mengambil subtema lagi yaitu keluarga dan pelayanan. Yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 10. Nah ini kalau Bapak lihat, Bapak Saudara lihat PowerPoint saya kok gambarnya tentara, judulnya keluarga dan pelayanan, tapi kok perwira ya saudara. Nanti Bapak Saudara akan tahu. Kisah Rasul pasal 10 ya, ini berisi perubahan yang sangat baru dan luar biasa. Baru di pasal ini. Kisah Rasul pasal 10 adalah ada sesuatu yang sangat baru dan luar biasa. Kenapa Pak? Ada apa? Ya, di pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 sampai 9 dikisahkan bahwa Injil, firman Tuhan itu belum pernah sengaja diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Eksklusif banget, ya. Berita Injil hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Setiap pelayan-pelayan Kristus yang datang, baik di Yerusalem maupun di mana saja, mereka ini memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Ada case khusus orang Yunani yang bisa orang Yunani, tapi yang telah disunat dan memeluk agama Yahudi. Waktu itu saudara ya. Namun ada berita baik, ada good news buat setiap orang-orang berdosa dari bangsa lain di pasal 10 ini. Apa itu Pak? Ya. Akhirnya saudara, Injil diberitakan kepada semua orang. Yang awalnya hanya untuk orang Yahudi sekarang disampaikan kepada semua orang. Itu yang terjadi, yang dikisahkan di Kisah Rasul pasal 10. Rasul Petrus adalah orang pertama yang dipakai untuk memberitakan Injil. Rasul Petrus. Dan menerima bangsa di luar Yahudi dan Yunani ke dalam komunitas keluarga Allah. Berikutnya, dan Cornelius, ini PowerPoint saya, Cornelius ini, belum ya Kak, belum. Cornelius yang di PowerPoint saya ini, bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, merupakan orang-orang yang pertama mendengar Injil. Sekaligus diterima ke dalam komunitas anggota keluarga Allah. Ya, Petrus rasul yang pertama memberitakan Injil, Cornelius dan keluarganya orang yang pertama ya diterima ke dalam komunitas anggota keluarga Allah. Kita mau belajar sore hari ini, siapakah Cornelius itu? Yang pertama, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang markasnya di Kaisarea, Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama kita baca. Kisah Rasul 10 ayat pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi Cornelius adalah seorang kepala subdivisi pasukan Romawi yang pangkatnya kalau saat ini setara dengan kolonel. Seorang pejabat tinggi dan tokoh dengan pangkat yang cukup penting, Bapak Ibu Saudara. Pangkatnya sudah bukan di sini, tapi sudah di atas pundak, kolonel, lumayan kan ya. Kaisarea adalah sebuah kota kokoh, sebuah kota yang kuat, yang terletak di tepi laut dan belum lama diperkuat serta dibentengi oleh Herodes Agung, Bapak Ibu. Kota yang cukup kuat. Kota ini diberi nama Kaisarea sebagai penghormatan kepada Kaisar Agustus. Di Kaisarea terdapat pasukan atau resimen tentara Romawi yang disebut pasukan Italia. Mereka adalah orang Romawi asli atau orang Italia. Cornelius lah menjadi komandan di salah satu bagian dalam pasukan ini. Menjadi bagian dari pasukan ini. Yang ketiga, Cornelius adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya hidup takut akan Allah, tulus hati. Cornelius memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita baca ayat yang kedua. Kisah Rasul 10 ayat kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. King James Version katakan a devout man, ya, orang yang saleh, and one that fear God with all his house, which gave much unto the people and pray to God always. Saya tambah satu ayat lagi, Kisah Rasul 10 ayat 22.
Kisah Rasul 10:22, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati, adjustment, orang yang adil, dan takut akan Allah, and one that fear God, dan yang terkenal baik, good report, di antara seluruh bangsa Yahudi. Satu poin lagi, Cornelius adalah seorang yang rendah hati. Cornelius seorang yang rendah hati. Kita baca Kisah 10 ayat yang ke-25, Kisah Rasul 10 ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Petrus dijemput dari kota Yope, datang ke rumah Cornelius. Dan ketika Petrus masuk, apa yang dilakukan Cornelius? Datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kaki Petrus, ia menyembah Petrus. Cornelius jelas tidak kenal dengan Petrus sebelumnya. Enggak kenal. Saudara. Malaikat Allah di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang kelima, kita enggak akan jauh-jauh dari itu ya, tetap di Kisah Rasul 10. Ayat yang kelima, malaikat Allah yang menjumpai Cornelius ya, dan menyuruhnya menjemput Petrus ke Yope. Ayat yang kelima. Namun saudara, sekalipun Cornelius tidak mengenal Petrus, bukan saudaranya juga. Ayat 25 katakan, begitu Petrus masuk, Cornelius tidak menghiraukan pangkat atau kedudukannya. Ya, Cornelius sang perwira itu dia tersungkur di depan kaki Petrus. Kenapa? Menyembah. Dia bisa melakukan itu karena memiliki kerendahan hati alias tidak sombong. Seorang perwira pasukan Itali, saudara. Cukup terpandang, tapi dia mau menyembah Petrus, tersungkur kepada Petrus. Cornelius orang yang rendah hati. Itu fakta-fakta yang kita jumpai siapa Cornelius. Jadi Cornelius adalah pribadi yang utuh. Enggak pecah, enggak cuil, saudara ya. Cornelius adalah pribadi yang utuh. Karena apa? Karena keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya berjalan dengan seiring dan seimbang. Semua boleh berjalan dengan baik. Hubungan vertikal dan horizontalnya seimbang. Hubungan ke atas baik, hubungan ke sekitar baik. Perhatikan ayat yang kedua, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bukan hanya Cornelius yang saleh, saudara, tapi dia bisa membawa seisi rumahnya hidup takut akan Allah. Seisi rumahnya ini artinya bukan hanya istri dan anak-anaknya, betul? Seisi rumahnya, saudara. Tapi termasuk juga semua karyawannya yang ada di rumah. Situasi dan kondisi yang seiring dan seimbang antara keluarga, pelayanan, dan pekerjaan inilah yang menjadi impian semua orang. Saudara punya karyawan di rumah? Enggak harus ya, karyawan enggak harus di rumah sekarang. Karyawan bisa di mana-mana, semua virtual. Sudahkah ketika kita hidup saleh kepada Tuhan, kita bisa membawa seisi rumah kita juga hidup saleh kepada Tuhan? Termasuk asisten rumah tangga, karyawan-karyawan yang ada. Cornelius sudah lakukan, saudara. Seisi rumahnya hidup saleh kepada Tuhan, bukan hanya Cornelius. Ya. Nah, kondisi ini, saudara, kondisi seperti kehidupan Cornelius inilah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan yang seimbang, seiring ini yang menjadi kerinduan, yang menjadi impian banyak orang, hamba-hamba Tuhan sekalipun saat ini. Namun fakta yang kita jumpai apa, saudara? Masih banyak pribadi yang namanya harum di luar rumah, namanya terkenal di luar rumah. Jadwal pelayanannya bermain musik, jadwal pelayanannya WL, jadwal khotbahnya penuh sepanjang tahun. Ya, dari Januari sampai Desember penuh. Main musik ke sana sini, WL ke sana ke sini, khotbah ke sana ke sini, full sepanjang tahun, saudara. Namun, ya, pasangan dan anaknya melihat pribadi ini sebagai iblis di dalam rumah. Ya, bukan hanya pasangan, tapi anaknya pun sering dimarahi, bahkan dipukuli. Namanya harum di luar, tapi di keluarganya sendiri nggak bisa menjadi berkat. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Cornelius. Kita mau belajar apa rahasianya sehingga Cornelius bisa menjaga semuanya berjalan seiring dan seimbang sampai nama Tuhan dimuliakan. Kalau semuanya berjalan seiring seimbang, nama Tuhan dimuliakan loh, saudara. Setuju? Kalau kita
pelayanan hebat di luar, punya hak kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu terjemah yang diterjemahkan oleh terjemahan baru. Terus kita ngomong tentang buah roh kemurahan. Buah roh kemurahan itu bahasa Yunani kemurahan adalah Christotes. Bahasa Latin kemurahan benignitas. Bahasa Inggris kemurahan kindness. Kemurahan merupakan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya. Enggak pusing dengan tindakan sebelumnya. Tetap lakukan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Kata Christotes artinya perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain. Bersikap penuh rahmat. Sudahkah kita memiliki kerinduan melayani Tuhan? Sudahkah saudara? Sudahkah kita memiliki kerinduan dan sangat rindu melayani Tuhan hari-hari ini? Jangan putus asa dan menyerah. Jika saudara dan saya tidak bisa mengajar, jangan putus asa jika kita nggak bisa melayani di musik. Jangan putus asa jika kita nggak bisa memberitakan Injil. Jangan putus asa kalau kita nggak bisa menggembalakan jiwa-jiwa. Karena ternyata apa? Memberi sedekah kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Cornelius. Itu adalah sebuah bentuk pelayanan juga, saudara. Amin. Haleluya. Memberi sedekah kepada orang lain itu juga satu bentuk pelayanan. Ingat baik-baik, pelayanan itu bukan hanya di mimbar dan di dalam gedung gereja. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan di luar tembok gereja. Haleluya. Yang kedua, rahasia hidup Cornelius yang kedua, Cornelius suka berdoa. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Cornelius suka berdoa. Kisah pasal 10 ayat yang kedua B. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mengapa Pak kita harus suka berdoa? Berdoa itu adalah salah satu ciri pengikut Kristus dan sekaligus perintah Tuhan kepada setiap pengikutnya. Roma pasal 12 ayat 12 katakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Berikutnya berdoa itu berkenan di hadapan Tuhan. Balik ke kisah pasal 10 tadi ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu, Cornelius ya, ketika malaikat datang ke rumahnya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat Tuhan itu, semua doamu Cornelius, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Berdoa itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sudahkah kita suka berdoa seperti Cornelius? Saya pribadi juga bukan orang yang kuat berdoa jam-jaman, ya. Tapi ayo miliki saat-saat pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu Saudara, sempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Poin berikutnya, berdoa itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita kepada keluarga dan sesama. Loh kok bisa Pak? Bisa. Dengan berdoa kita bisa mendoakan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Berdoa itu juga satu bentuk pelayanan. Kita juga bisa mendoakan jemaat yang lain ketika menghadapi sakit, pergumulan hidup. Mulai sekarang kita belajar, saat berdoa fokusnya jangan hanya kepada diri kita sendiri. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, jangan. Mulai sekarang kita belajar melayani melalui doa-doa kita. Naikkan doa syafaat kepada suami, istri, anak-anak, kepada keluarga besar kita, tetangga kanan kiri, kepada jemaat yang ada, bahkan kepada kota dan bangsa kita. Karena itu juga satu bentuk pelayanan. Haleluya. Saudara, mau lakukan? Haleluya. Oke. Sekarang rahasia hidup Cornelius yang ketiga. Setelah yang pertama tadi Cornelius suka memberi, Cornelius suka berdoa. Yang ketiga Cornelius suka memberitakan Injil. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Kurang kompak saudara. 1, 2, 3. Cornelius. Amin. Ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka.
Dan perhatikan apa? Dan ia telah memanggil, Kornelius telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi yang nunggu Petrus sampai ke rumah Kornelius itu bukan hanya Kornelius, saudara. Kornelius sudah mengumpulkan keluarga dan sahabatnya berkumpul di rumahnya. Sehingga terjadilah komsel waktu itu, komsel kekal. Kornelius selain memiliki karunia kemurahan hati, juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil. Itu kerinduan yang enggak dimiliki semua orang, Bapak Ibu Saudara. Faktanya seperti itu. Itu sebabnya ia mengumpulkan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kornelius tahu dia enggak bisa mengajar, tapi dia punya karunia sendiri. Kumpulkan keluarganya, kumpulkan sahabatnya. Ya. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyampaikan kebenaran. Jika kita tidak bisa menjelaskan Injil seperti Kornelius, Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan keluarga, ya, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberitakan Injil. Gak ada alasan kita gak melayani Tuhan. Lakukan seperti Kornelius, ya. Dan apa hasilnya, Saudara? Ketika Injil diberitakan oleh Petrus, hasilnya apa? Ayat yang ke-44, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turun ke atas semua orang, Saudara. Enggak ada yang terlewatkan satupun. Hal yang sama juga dapat Anda lakukan. Ya. Hal yang sama juga bisa saya lakukan. Kita berikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita kumpulkan saudara kita. Ada keluarga kita di rumah yang belum mengenal Tuhan? Kalau saudara nggak bisa menyampaikan Injil seperti Kornelius, undang orang lain untuk datang ke rumah. Haleluya. Sudahkah kita memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil seperti Kornelius? Memenangkan keluarga kita, bahkan memenangkan seisi rumah kita. Jangan berpuas diri jika kita sudah diselamatkan. Tetapi ayo menangkan keluarga inti, menangkan keluarga besar, dan seisi rumah kita bagi Kristus. Kalau kita sendiri dimenangkan, kita masuk surga sendiri, saudara. Pasangan kita belum dimenangkan. Anak-anak kita, oh Pak, keluarga saya itu Bhinneka Tunggal Ika Pak, nggak ada paksaan. Oh, haleluya, sini ketemu saya dulu. Keluarga saya Bhinneka Tunggal Ika. Nggak bisa, saudara. Saudara harus menangkan mereka, seperti Kornelius. Terus, apa hasil dari keteladanan hidup Kornelius yang suka memberi, suka berdoa, dan suka memberitakan Injil tadi itu? Ayat yang ke-46 dan 47, Kisah Rasul 10, nama Tuhan Yesus dimuliakan, saudara. Ketika kehidupan Kornelius menjadi teladan dan menjadi contoh buat banyak orang sekitarnya, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena keluarga dan sahabat-sahabatnya dimenangkan untuk Tuhan. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memberi diri untuk dibaptis air. Mereka penuh Roh Kudus dulu, baru baptis air. Kebalik ya, mestinya kan baptis air dulu. Ayat yang ke-46 sampai 48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ayat yang ke-47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka sendiri telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Menjaga keluarga, pekerjaan dan pelayanan berjalan seiring dan seimbang. Memang tidak mudah buat setiap kita. Itu juga sama seperti yang saya alami. Namun hal itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Menjaga semuanya berjalan seimbang itu bukan sesuatu yang mustahil, saudara. Itu bisa kita lakukan. Kornelius, seorang perwira pasukan Italia, telah membuktikan bahwa keluarga, pekerjaan dan pelayanannya bisa berjalan seiring dan seimbang. Teladan buat kita sore hari ini ya. Dan saat semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan seiring, perhatikan, nama Tuhan Yesus Kristus akan dimuliakan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jika kita rindu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Ya, teladani Kornelius, contoh hidupnya. Yang pertama apa tadi? Suka memberi. Yang kedua suka berdoa. Yang ketiga suka memberitakan Injil.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Adakah yang belum menerima hosti dan anggur saat ini? Di hall bawah. Asher bisa bantu. Mengangkat tangan saudara yang belum terima roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ada lebih sungguh lagi katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Hanya Engkau yang termanis Tuhan. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Kau yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari yang mencintai Tuhan, sekali lagi pujikan sambil mengangkat kedua tanganmu. Haleluya. Yesus yang termanis buat Hanya jiwaku, Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. buat jiwaku, Haleluya. buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, Amin. buat jiwaku, Terima kasih Tuhan. buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari yang
mencintai Tuhan, pujikan sambil mengangkat kedua tangan kita. Yang mencintai Tuhan. Yesus yang termanis. Tuhan melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau yang termanis buat setiap kami Tuhan. Kami mencintaimu Bapa. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Hambamu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hatimu. Tuhan sangat rindu setiap kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami mulai hari ini boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi surat yang terbuka buat setiap orang di sekitar kami. Kami tahu kami menjadi sorotan orang-orang dunia. Hidup kami disorot. Sebab itu Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami masih salah dalam prioritas hidup. Mungkin kami lebih mementingkan pekerjaan. Mungkin kami masih lebih menomorsatukan pelayanan. Dan kami meninggalkan, kami sering menomorduakan rumah tangga dan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Bahwa keluarga, pekerjaan dan pelayanan harus berjalan seiring. Harus berjalan seimbang. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena setiap orang boleh melihat hidup kami utuh. Seperti Cornelius Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami. Dan biarlah mulai hari ini, Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kami. Melakukan firman-Mu yang kami dapat sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sukacita kami berlebih lagi sore hari ini ketika kami sebentar boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada roti dan anggur di tangan kami saat ini Bapa. Haleluya. Kiranya Tuhan melayakkan kami. Ampuni segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Dan layakkan kami untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Saya akan bacakan Amsal 44 ayat 23, ayat di hosti yang saya dapatkan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Mari kita siapkan anggur kita. Haleluya. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di hall bawah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita sore hari ini. Haleluya, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, memang anggur yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah anggur biasa. Tapi kita percaya atasnya saat ini bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk, boleh berdiri, boleh berlutut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang termanis, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi, segala pujian dan hormat kami bagi. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selama kami bernafas. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan kami akan kasih dan karunia-Mu atas setiap kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami sehingga Tuhan rela mati buat kami di kayu salib. Terima kasih buat persekutuan yang indah malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah tambahkan iman kami. Tuhan sudah tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan segala pujian, hormat dan ucapan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. God bless you.